Jadi intinya ya kalau misalnya kita jualan ke pelanggan yang notabene individual, ya volume produk kita harus banyak, jenisnya harus banyak, dan harganya pun harus murah. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja bisa menginspirasi dan berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis kayak gitu. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel YouTube apa sih? Ini adalah channel YouTube Kebun Desain yang membahas berbagai tips marketing, bisnis, dan juga dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Jadi kalau misalnya kita lagi ngeliatin kemasan A, jangan dianggap kita jualan produk tersebut ya. Kadang ada juga yang ngecat seperti itu. Oke, dan juga kita juga menjual atau menjual jasa untuk legalitas juga. Iya, betul. Itu. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, perdesainan apapun buat bisnis sampai jasa daftar legalitas kayak itu ya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Ingat ya, kita jualannya perdesainan, bukan snacknya. Oke nih Dek, ada informasi ataupun tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman? Oke, karena kita sering membahas tentang UMKM, otomatis UMKM itu kan jualannya langsung ke customer ya. Tapi memang ada sih beberapa UMKM yang jualannya ke perusahaan juga. Jadi sebenarnya segmentasi untuk model bisnis itu ada B2C, ada B2B. Jadi kalau B2C itu adalah business to customer, kalau B2B itu business to business. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah strategi pemasaran untuk B2C, business to customer, seperti itu. Yang pertama, karena kita langsung berhubungan dengan customer, dan customer itu kan banyak ya dibandingkan perusahaan, jadi volume produk kita harus banyak dan harganya harus murah, karena kita jualnya ke customer ya, bukan ke perusahaan. Jadi yang poin pertama itu volume volume produknya harus banyak, harganya harus murah. Gitu. Ya, yang namanya customer dalam retail gitu ya, individu-individu yang tersebar di mana-mana yang banyak itu. Ya logika sederhananya mereka pasti pengen banyak, biasanya kan kayak gitu ya, pengen banyak volumenya, produknya. Kemudian harganya pengen murah. Tinggal bagaimana kita bisa mensiasati itu nih. Ya pinter-pinternya kita aja selama produksi, terus neken budget di mana kayak gitu ya, kualitas mungkin di mana, segimana buat harga segitu gitu. Betul, ya. Seperti itu aja sih. Jadi intinya ya kalau misalnya kita jualan ke pelanggan yang notabene individual, ya volume produk kita harus banyak, jenisnya harus banyak, dan harganya pun harus murah. Iya, memang sih nggak mudah ya kayak gitu. Apalagi sekarang harga-harga pada naik, ya setidaknya Mas biarin kita untungnya kecil. Betul. Nggak apa-apa kita untungnya kecil, tapi produk kita terjualnya banyak. gitu. Quantity berarti ya? Quantity, kita ngejarnya quantity. Kalau buat yang retail tadi, langsung berhadapan dengan konsumen-konsumen yang berada di lapangan langsung kayak gitu. Betul sekali. Yang berikutnya, untuk pendekatan ini, untuk pendekatan ke customer secara langsung tuh gimana? Biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang memang jualannya ke customer langsung itu pendekatannya melalui entertainment, melalui hiburan. Bener. Coba pikirin deh, Bank BRI, Bank BRI kan suka ngadain hiburan musik kan, band, pesta rakyat kemarin Kerawang tuh. Itu karena yang paling dekat dengan customer yang individual seperti itu, ya hiburan-hiburan seperti itu. Sebelum kita jualin produknya, ya kita berikan dulu hiburan, kemudian baru, oh ini ternyata dari BRI nih, BRI sering ngadain pesta rakyat. Atau buat para pelari, pelari itu kan ada eventnya Pocari Sweat di Bandung tuh sering. Iya benar. Iya kan ya, itu kan padahal jualannya minuman gitu kan ya. Tapi kenapa dia harus ikutan lomba lari? Karena kan orang yang senang minum itu, yang senang minum otomatis orang yang sering berolahraga gitu. Ataupun yang rokok tuh ya.
Rokok tuh sering banget bikin konser-konser hiburan, Iya. bikin acara-acara hiburan Iya, gitu ya. betul sekali. Padahal nggak ada terkaitannya. Gitu. Iya, rokok sama hiburan apa coba? Orang rokok gitu ya. Iya. Tapi karena apa namanya, salah satu triknya dengan cara menjualnya itu dengan cara pakai konsep hiburan Atau entertainment. kayak gitu. Nah, Gitu. kita bisa contoh itu buat ya kita nggak harus yang Gede. bikin konser gede ya. Nggak buat. Yang kecil-kecil aja, misalkan apa ya, bikin drama 1 menit buat diposting di media sosial kita, kayak gitu ya. Vlog-vlog lah gitu. Vlog-vlog kecil kayak gitu, lucu-lucuan, quotes-quotes lucu misalkan, atau kayak gitulah yang menghibur di media sosial kita. Yang berikutnya adalah short sales cycle. Maksudnya adalah penjualan harus cepat. Oke. Gitu. Jadi untuk pendekatan atau untuk yang diutamakan oleh B2C itu adalah penjualan. Iya. Jadi target sales atau penjualan itu harus cepat, karena kalau misalnya nggak cepat, bisnis kita nggak akan jalan. Iya, benar. Beda ya dengan yang B2B, walaupun nggak cepet kan, yang penting banyak perusahaan yang order gitu. Walaupun pembayarannya lama pun pasti mereka bayar, Iya. karena mereka belinya dengan jumlah yang banyak kalau Iya, perusahaan gitu. Tapi kan kalau misalnya kita B2C ke customer, kita nggak tahu nih, mungkin customer A beli sekarang, besok enggak, itu kan. Jadi Iya. penjualan harus cepat. Gitu. Iya, itu jelas banget ya. Kenapa harus cepat? Iya, kita perlu perputaran roda uangnya harus cepat. Betul. Karena produk kita itu kan kita tuh ngejar kuantitas yang banyak. Ya jelas dengan kuantitas yang banyak ini harus muternya juga cepat. Betul sekali. Kalau misalkan kuantitas banyak kita tersendat, ya gimana mau produksi lagi? Orang yang di pasar aja belum laku misalkan kayak gitu. Cash flow-nya nggak akan jalan. Iya, cash flow-nya nggak bakal jalan. Betul Itu ya sekali. makanya cari-cari strategi yang benar-benar bisa langsung cepet habisnya kayak gitu. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman biar tahu nih strategi pemasaran B2C itu seperti apa. Jadi jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman kamu supaya nggak bingung lagi kalau misalkan jualan langsung ke konsumen itu harus gimana kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.